Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Gelandang Manchester United Bruno Fernandes tak peduli timnya menang karena penalti. Bagi sang gelandang yang terpenting adalah meraih kemenangan. Fernandes tak mau ambil pusing timnya kembali meraih kemenangan berkat penalti. Menurutnya yang paling penting adalah meraih kemenangan. Saya tentu harus terus bikin gol saat penalti. Kami semua paham pentingnya bikin gol dan tak masalah bagaimanapun caranya, kata Fernandes. Kami harus memenangi laga ini. Dan tak masalah bagaimana caranya. Saya merasa percaya diri saat mengambil penalti. Kalau tidak, saya pasti akan memberikan kepada orang lain, sambungnya. Tradisi Boxing Day di Premier League membuat para pemain tidak bisa menghabiskan Natal atau Tahun Baru bersama keluarganya. Fernandes berharap situasi itu bisa lebih baik pada tahun depan. Ketika Anda bermain di Premier League, Anda harus memikirkan ini. Boxing Day dan hari pertama tahun baru, lanjutnya. Semua orang ingin bersama keluarga, tetapi tahun ini berbeda dan semoga tahun depan bisa menjadi tahun yang lebih baik. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan menjadikan bintang Juventus Paulo Dybala sebagai target jangka panjang mereka. Manchester United kini memulai perburuan mereka terhadap penyerang baru yang nantinya bakal diplot untuk menggantikan Cavani jika kontraknya sudah habis. Kini seperti dilansir Transfer Window Podcast, Manchester United menginginkan Dybala sebagai target jangka panjang mereka, entah musim depan atau 2 musim lagi. Angin segar pun datang pada United menyusul fakta bahwa hingga kini Dybala belum memperpanjang kontrak bersama Juventus yang akan berakhir pada tahun 2022 mendatang. Dybala sendiri kerap terganjal masalah di Juventus. Beberapa tahun yang lalu ia kabarnya sempat ingin dijual oleh Bianconeri, tetapi kepindahan tersebut tak menjadi kenyataan. Kini Dybala dikabarkan tengah kesal terhadap pelatihnya, Andrea Pirlo, karena jarang memberi dia kesempatan untuk bermain selama 90 menit penuh, meski kini ia sudah pulih dari cedera. Hingga kini Dybala diklaim masih enggan memperpanjang masa baktinya di Juventus. Di sisi lain, manajemen sinyonya tua kabarnya sudah memberi ultimatum kepada Dybala. Apakah segera menekan kontrak baru atau dijual? Raksasa Premier League Manchester United rupanya masih belum mau memalingkan radar mereka dari gelandang andalan Aston Villa yang tampil impresif pada musim ini, yaitu Jack Grealish. Setelah rumor ketertarikan United terhadap Grealish sempat meredup, kini Daily Mail mengabarkan bahwa kubu setan merah ternyata masih kepincut gelandang tim nasional Inggris tersebut. Meski pada musim panas kemarin United menolak untuk menebus bandrol mahal yang disematkan Villa terhadap Grealish, tetapi United masih mengarahkan target mereka pada sang gelandang. Salah satu penyebab utama mengapa United masih belum menyerah untuk mengejar Grealish adalah performa Van de Beek yang sejauh ini masih angin-anginan. Musim ini Grealish tampil luar biasa bersama Aston Villa. Dari 15 pertandingan yang sudah dilakoni di semua kompetisi, Grealish tercatat menyumbang 6 gol dan 6 assist. Grealish pun menjadi salah satu sosok kunci mengapa Aston Villa bisa tampil mengejutkan di awal musim ini dan sejauh ini menduduki peringkat 5 di klasemen. Legenda Liverpool Jamie Carragher menjagokan Manchester United sebagai salah satu calon juara Premier League musim ini. Ia juga membeberkan prediksi soal berapa poin yang harus dikumpulkan oleh klub berjuluk The Red Devils itu. Saat ini Manchester United sedang menduduki peringkat kedua dalam klasemen sementara Premier League. Optimisme sedang tumbuh di dalam tubuh Manchester United. Mereka tidak menelan sekalipun kekalahan dalam ajang Premier League di sepanjang bulan Desember lalu. Carragher melihat ini sebagai kesempatan emas buat The Red Devils untuk memenangkan Premier League. Apalagi mantan timnya Liverpool kerap terpeleset belakangan ini. Liverpool hanya mampu mendulang 2 poin dari 2 laga terakhirnya di ajang Premier League. Sialnya, torehan buruk itu didapat saat menghadapi tim yang di atas kertas bisa dikalahkan, yaitu West Brom dan Newcastle United.
Lebih lanjut, Carragher memprediksi bahwa Manchester United bisa menjuarai Premier League dengan koleksi kurang lebih 80 poin saja. Jumlah yang terbilang kecil, tapi Carragher punya alasan untuk prediksi tersebut. Manchester United semakin kuat dan meningkat setiap melakoni pertandingan di Liga Inggris. Pada laga terbaru di pekan ke-17 Liga Inggris 2020-2021, skuad asuhan Ole Gunnar Solskjaer mengalahkan tamunya Aston Villa dengan skor 2-1 di Old Trafford. Solskjaer mengaku girang dengan hasil yang diraih anak asuhnya. Dia mengatakan bahwa permainan skuad Man United terus meningkat dan semakin kuat. Tentu saja kami senang dengan apa yang kami lakukan. Kami telah menunjukkan bahwa kami telah meningkat pesat dalam setahun. Kami kalah dari Arsenal di hari tahun baru lalu, ujarnya. Kami telah meningkat pesat, kami menjadi semakin bugar dan semakin kuat. Para pemain memiliki usia yang hebat. Mereka belajar dan lapar untuk mempelajari mana yang penting. Mereka datang setiap hari dengan rasa lapar dan keinginan untuk menjadi yang terbaik di hari pertandingan. Mereka terus fokus, tambahnya. Manchester United akan menghadapi Liverpool pada akhir Januari mendatang. Namun Solskjaer tak mau membahas laga itu dan memilih fokus untuk menghadapi Manchester City di semifinal Piala Liga Inggris 2020-2021. Tidak bisa dimungkiri kalau kemenangan melawan Aston Villa akan menekan Liverpool yang baru bermain pada hari Selasa 5 Januari 2021. Pasukan Jurgen Klopp tersebut dituntut untuk meraih 3 angka jika tak ingin tersalip MU. Apalagi Manchester United memiliki satu pertandingan tunda yang akan dimainkan pada tanggal 13 Januari nanti. Bruno Fernandes selaku pahlawan kemenangan The Red Devils berharap mentalitas yang sama bisa ditunjukkan oleh timnya di laga tersebut. Akhir Premier League masih sangat jauh, jadi kami harus terus melaju, berlatih keras dan mencoba terus menang. Kami harus mempertahankan mentalitas pemenang ini, ujar Fernandes. Bruno Fernandes juga sepakat terhadap anggapan bahwa The Red Devils telah berkembang pesat jika dibandingkan dengan yang dulu. Walaupun timnya belum bisa bermain sempurna tanpa satupun kesalahan. Saya sepakat dengan itu karena saat melawan Leicester kami kebobolan gol di menit akhir. Tambah pria yang direkrut dari Sporting Lisbon pada bulan Januari 2020 tersebut. Satu-satunya kesalahan yang kami lakukan pada hari ini ialah kami punya banyak kesempatan untuk mencetak gol lagi. Dan mungkin kami seharusnya menutup pertandingan lebih cepat. Kami tidak mencetak gol ketiga dan mereka menekan kami hingga akhir, pungkasnya. Laga melawan Burnley masih bisa menanti. Sekarang, mereka harus bersiap untuk menghadapi Manchester City pada babak semifinal Carabao Cup yang akan digelar pada hari Kamis 7 Januari 2021 mendatang di Old Trafford. Bos Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengingatkan para pemainnya untuk tidak terlena setelah setan merah menyamai posisi Liverpool di klasemen Premier League. Manchester United dan Liverpool sama-sama mengumpulkan nilai 33 dari 16 pertandingan. Setan merah hanya kalah selisih gol dari The Reds. Melihat laju apik timnya, Solskjaer tidak ingin skuadnya terlena meski mereka bisa menjadi penantang gelar musim ini. Solskjaer menginginkan timnya agar terus meningkatkan diri. Jangan salah paham, saya senang dengan 3 poin dan performa United. Tetapi selalu ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. 2 poin tambahan itu penting. Kami telah meningkat, saya pikir liga dan musim akan sangat ketat. Kami hanya harus terus bekerja dan berkembang sebagai sebuah tim. Setiap kali Anda memenangkan pertandingan, Anda mengambil satu langkah untuk lebih jauh. Anda baru saja mengumpulkan poin, semuanya dihitung sama. Setan Merah akan menghadapi sang pemuncak klasemen Liverpool pada pertengahan bulan ini. Namun Solskjaer masih belum memikirkan pertandingan tersebut. Kami memiliki pertandingan besar pada Rabu melawan City. Saya bahkan belum berpikir tentang melawan Liverpool. Lanjutnya. Manchester United meraih kemenangan pertamanya di tahun 2021. Kepastian itu didapat setelah tim besutan Ole Gunnar Solskjaer mengalahkan Aston Villa dengan skor 2-1 di Stadion Old Trafford. Anthony Martial menjadi pembeda di babak pertama, memanfaatkan umpan silang dari Aaron Wan-Bissaka dari sisi kiri pertahanan Aston Villa. Penyerang berusia 25 tahun itu sukses menggentarkan gawang tim tamu. Martial sejauh ini telah terlibat dalam 7 gol United, yaitu 4 gol dan 3 assist dalam seminggu untuk United di Liga Premier Inggris. Dia menjadi pemain kelima Setan Merah setelah Ryan Giggs, Andrew Cole, David Beckham, dan Wayne Rooney.
Manchester United dikabarkan meminta potongan harga untuk winger Borussia Dortmund, Jadon Sancho, yang sedang mengalami penurunan performa. Manchester United dilaporkan masih berminat untuk mendatangkan Jadon Sancho ke Old Trafford. Sancho sebenarnya nyaris berkostum Man United sebelum kompetisi musim 2020-2021 dimulai. Setan Merah berani melunasi klausul pelepasan Sancho yang pada saat itu bernilai 120 juta pound sterling atau sekitar 2,2 triliun rupiah. Kubu Man United benar-benar takjub dengan penampilan Sancho pada musim 2019-2020. Menurut catatan Transfer Market, Sancho membuat 20 gol dan 20 assist dari 40 pertandingan di semua ajang. Namun hingga penutupan bursa transfer musim panas 2020 tak ada kesepakatan yang terjalin antara Manchester United dan Borussia Dortmund. Manchester United dikabarkan kembali mencoba untuk merekrut pemain timnas Inggris itu pada bursa transfer musim dingin 2021. Akan tetapi, performa Sancho pada musim 2020-2021 jauh berbeda dibandingkan dengan musim lalu. Hingga pekan ke-14 Bundesliga, pemain berusia 20 tahun itu belum juga mencatatkan namanya di papan skor. Dikutip bolasport.com, dari 90 min, Man United akan mengajukan permohonan potongan harga ke Dortmund untuk tanda tangan Sancho. Manchester United diklaim hanya mau membayar kurang dari 100 juta pound sterling atau 1,8 triliun untuk Sancho. Dengan kondisi keuangan Dortmund yang tengah terganggu akibat pandemi COVID-19, bukan tidak mungkin akhirnya mereka luluh dengan usaha MU. Manchester United sedang berada dalam masa kebangkitan. Momen ini dijadikan sang bintang Bruno Fernandes untuk menyerang balik kritikus yang kerap mencaci performa MU dengan kata-kata pedas. Situasinya cukup mengejutkan buat Manchester United. Mereka masih menyisakan satu pertandingan tunda yang akan digelar pada tanggal 13 Januari mendatang melawan Burnley. Jika menang, raihan poinnya akan menyamai Liverpool yang sedang berada di puncak klasemen. Tentu itu akan meringankan beban Red Devil saat menghadapi Mohamed Salah DKK 4 hari setelah laga tunda tersebut. Bruno Fernandes menjadikan situasi ini untuk menyerang kritikus Manchester United. Ada banyak orang yang berbicara. Mereka hanya selalu berbicara setiap waktu, ujarnya dalam situs resmi klub. Mereka ingin berbicara saat Anda kalah. Mereka tak ingin berbicara ketika Anda menang. Sebab lebih baik menyerang ketimbang membela klub, lanjutnya. Bruno Fernandes sendiri sebenarnya tidak menyimpan kata-kata pedas itu ke dalam hatinya. Baginya, kondisi internal tim lebih penting ketimbang faktor-faktor yang datang berasal dari luar klub. Saya pikir yang paling penting adalah di dalam tim. Kami paham soal apa yang harus dilakukan, apa yang harus kami benahi, di mana kami sekarang dan tempat yang ingin kami tuju. Bagi saya, yang terpenting adalah saat kami sedang menelan kekalahan. Kami tidak menjadi tim terburuk, tutup pemain berkebangsaan Portugal tersebut. Saat berita ini dirilis, Manchester United sedang berhadapan dengan Aston Villa di ajang Premier League. Pertandingan itu sendiri digelar di markas kebanggaan Red Devils yaitu Old Trafford.